Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Islam Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Hayatur Rahman, MSI. Pada kesempatan ini kami akan membuat suatu video tanya jawab yang bertemakan perkembangan Islam pada masa penjajahan. Namun, sebelum itu kami izinkan untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu, sebab ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, pertama perkenalkan saya Faizal Aji Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, nomor induk 22130042. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Muhaimin dari PAI NIM 22130149. Nah, itulah perkenalan dari kelompok kami, kelompok 10 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama tadi saya, yang kedua ada Mbak Fatma, yang ketiga ada Mas Aris. Baik, kami dari kelompok 10 akan memulai tanya jawabnya nih terkait perkembangan Islam di Nusantara pada masa penjajahan. Yuk, mari kita simak-simak bahasan tentang materi yang kita sudah pilih. Jangan lupa dicatat apa yang ditanya, apa yang dijawab supaya kita mengerti apa makna dari video ini. Skidot. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana situasi umat Islam di Nusantara ketika masa penjajahan? Lalu, pertanyaan kedua, bagaimana umat Islam di Nusantara dalam melawan para penjajah? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana perkembangan penyebaran Islam di Nusantara pada masa penjajahan? Dan sebutkan salah satu tokoh yang berjuang melawan para penjajahan untuk berkembangnya Islam di Nusantara. Nah, dari pertanyaan ini akan dijawab oleh Mbak Fatma dan Mas Aris. Saya di sini sebagai moderator dan nanti akan menyimpulkan jawaban-jawaban yang dijawab oleh Kak Fatma dan juga Mas Aris. Kita baik sama-sama kita simak untuk apa saja jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan. Mari disimak dengan baik-baik. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana situasi umat Islam di Nusantara ketika masa penjajahan. Situasi umat Islam di Nusantara ketika masa penjajahan Belanda sangat kompleks dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Yang pertama, pengekangan dan diislamisasi. Penjajahan Belanda menyebabkan pengekangan terhadap umat Islam, termasuk larangan menerjemahkan Al-Quran dan melakukan ijtihad. Hal ini mengakibatkan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam menjadi sulit. Kemudian yang kedua, pengaruh politik dan sosial. Terjadinya adu domba di kalangan priai, santri, abangan membuat bangsa Indonesia kehilangan energi untuk bersatu melawan penjajahan. Hal ini mengakibatkan umat Islam menjadi lebih terfragmentasi dan sulit untuk bersatu dalam misi dakwah. Kemudian yang ketiga, perubahan kebudayaan. Penjajahan Belanda juga mengubah kebudayaan dan sistem kepercayaan umat Islam. Mereka mendirikan gereja, sekolah, dan tempat hiburan untuk sosialisasi agama Kristen, sehingga mengurangi pengaruh Islam dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kekuasaan kolonial. Penjajahan Belanda memisahkan kekuasaan formal dari misi dakwah Islam, sehingga kesultanan-kesultanan Islam kehilangan kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan. Dengan demikian, masa penjajahan Belanda di Nusantara merupakan periode yang sangat berat bagi umat Islam dengan banyaknya pengekangan dan perubahan yang negatif terhadap kehidupan dan pengaruh mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya umat Islam di Nusantara dalam melawan para penjajah. Umat Islam di Nusantara telah melakukan berbagai upaya dalam melawan para penjajah. Yang pertama, perlawanan kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam
seperti Kerajaan Malaka, Ternate, Banten, Mataram Islam, dan Aceh telah melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka. Kemudian yang kedua, peran ulama. Ulama memimpin bersama rakyat Indonesia dan membentuk gerakan-gerakan sosial seperti Perang Badar di Sumatera Barat, Gerakan Tiga Haji di Lombok, dan Laskar Hizbullah Sabilillah. Kemudian yang ketiga, gerakan politik. Munculnya organisasi politik Islam seperti Syarikat Dagang Islam yang diprakarsai Haji Saman Hudi dan dipimpin oleh Hos Djokroaminoto. Kemudian yang keempat, perjuangan gerilya. Umat Islam juga membuat tentara keamanan rakyat atau sekarang TNI dengan strategi gerilya melawan penjajah. Kemudian yang kelima, perlawanan terhadap Jepang dan sekutu. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, umat Islam terus berjuang melawan sekutu seperti pada pertempuran Surabaya melawan tentara Britania Raya dan India Britania. Oleh karena itu, umat Islam di Nusantara telah berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai bentuk perlawanan dan kontribusi. Sekian jawabannya. Akan menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan penyebaran Islam di Nusantara pada masa penjajahan dan sebutkan salah satu contoh dalam proses penyebaran tersebut. Oke. Perkembangan penyebaran Islam di Nusantara pada masa penjajahan mengalami tantangan dan dinamika yang cukup kompleks. Meskipun berada di bawah kekuasaan penjajah, terutama Belanda, Islam tetap berkembang dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Pada masa penjajahan, penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya melalui dakwah dan pendidikan, tetapi juga pesantren dan ulama menjadi pusat perlawanan dan menggabungkan semangat keagamaan dan nasionalisme. Faktor-faktor penyebaran pada masa penjajahan, peran ulama pada pesantren menjadi pusat pembelajaran Islam dan pusat perlawanan terhadap penjajahan ulama. Pesantren memimpin gerakan melawan penjajah dan menyebarkan Islam sebagai bagian dari upaya mempertahankan identitas dan gaya moral. Yang kedua, gerakan perlawanan. Banyak gerakan perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh ulama dan tokoh-tokoh Islam seperti Perang Padri di Samudra Barat yang dipimpin oleh Tuku Imam Bonjol yang tidak hanya berperang melawan penjajah Belanda tapi juga menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, pengaruh perdagangan. Meskipun dalam tekanan kolonial, perdagangan masih menjadi salah satu jalur penyebaran Islam terutama di pesisir dan pelabuhan yang menjadi tempat bertemunya pedagang-pedagang muslim dari berbagai juru dunia. Dan saya akan menyebutkan tokoh dalam penyebaran Islam. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam pada masa penjajahan adalah Pangeran Diponegoro. Dia adalah seorang pemimpin muslim dari Jawa yang memimpin muslim dari Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 melawan Belanda. Meskipun awalnya gerakan Diponegoro lebih berfokus pada perlawanan terhadap penjajahan, namun pengaruh Islam sangat kuat dan memperjuangkannya. Diponegoro juga dikenal sebagai seorang ulama dan banyak mengikuti yang berasal dari kalangan pesantren. Pejuang Pangeran Diponegoro menjadi salah satu contoh bagaimana Islam tidak hanya disebarkan melalui ajaran agama tapi juga melalui perlawanan dan penindasan dari penjajahan. Terima kasih. Nah, begitulah jawaban-jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan. Pada kesimpulannya di sini adalah bahwasanya perkembangan penyebaran Islam di Nusantara pada masa penjajahan mengalami tantangan dan dinamika yang cukup kompleks. Meskipun berada di bawah kekuasaan penjajah, terutama Belanda, Islam tetap berkembang, tetap tersebar di Nusantara dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Lalu, peran tersebut juga dibantu disokong oleh para
ulama. Nah, peran ulama di sini ya memimpin perlawanan bersama rakyat Indonesia dan membentuk gerakan-gerakan sosial seperti Perang Paderi di Sumatera Barat, Gerakan 3 Haji di Lombok, dan Laskar Hizbullah Sabilillah. Dan salah satu tokoh dari tokoh perjuangan untuk menyebarkan agama Islam yakni yang seperti kita tahu gagahnya yakni Pangeran Diponegoro menjadi salah satu contoh bagaimana Islam tidak hanya disebarkan melalui ajaran agama tetapi juga melalui perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh para Belanda. Lalu masa penjajahan pada Belanda di Nusantara merupakan periode yang sangat berat bagi umat Islam dengan banyaknya pengakangan dan perubahan yang negatif terhadap kehidupan dan pengaruh mereka. Dengan demikian, maka jawaban ini mudah-mudahan dapat mencerahkan kita bagaimana Islam tetap berkembang pada saat masa penjajahan. Maka dari itu, kita sekarang yang sudah mayoritas di Indonesia sebagai agama terbesar kedua di dunia dengan menganut agama Islam, maka kita harus berjuang bersama-sama mempertahankan nilai-nilai kebaikan. Sebab Islam adalah rahmatan lil alamin. Yaps, itulah tadi video tanya jawab terkait perkembangan Islam di Nusantara pada masa penjajahan. Mudah-mudahan apapun yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 10 dapat bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan. Dan apapun yang benar itu datangnya dari Allah, salahnya itu dari lisan kami. Kami mohon maaf jika terdapat pertanyaan yang kurang tepat. Kami dari kelompok 10 izin pamit. Mudah-mudahan manfaat dan sehat selalu untuk kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.